Halo Sobat Pendengar yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin fun reading. Ada energi healingnya juga. Ya, tapi ini general reading, jadi jangan terlalu diambil serius. Ini adalah tentang hal apa sih? Apakah kamu punya trauma? Kalau kamu punya trauma, hal apa sih traumamu itu gitu? Apa sih traumamu? Jadi kamu punya trauma kah, atau mungkin ketakutan yang masih tersimpan di dalam hatimu? Ya, seperti biasa, pilih kartunya, doa dulu ya. Nah, sekarang ini file 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? 1, 2, 3, 4. Kalau kamu kurang waktu, kamu boleh lihat di kolom deskripsi. Kalau kamu kurang waktu, kamu bisa pause videonya. Kalau udah pilih 2, 3, atau 4, silakan lihat di kolom deskripsi. Oh ya, di sini kamu boleh pilih beberapa aja. Karena jujur tadi pas aku kocok kartunya, itu ada yang lompat ke file 2 sama 3, dan itu aku ambil lagi soalnya kuotanya itu udah komplit 3. Jadi aku masukin ke file nomor 4. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang manggil, itu wajar. Oke, fokus. Sengaja aku tuh nggak isiin barang-barang apa gitu. Aku juga nggak punya inspirasi barangnya apa ya. Burung-burunganku itu hilang. Tau kan, burung-burungan kertas. Itu origamiku hilang. Dimana aku taruh, aku lupa. Oke, 1, 2, 3, 4. Sip. Silakan lihat di kolom deskripsi ya. 2, 3, dan 4. Kita ke file nomor 1 dulu. Halo untuk kamu yang memilih file nomor 1. Apakah kamu memiliki suatu trauma? Ya, kamu di sini punya trauma, tapi itu tidak terlalu membekas di kamu. Nah, ini sebenarnya traumamu ini adalah trauma yang takut melihat ke dalam diri sendiri juga. Trauma itu membuat kamu takut melihat ke dalam dirimu sendiri. Ini di lingkungan masyarakat. Ini juga membuat kalian itu, mungkin ya kejadiannya itu kayak kalian pernah salah ngomong, atau kalian pernah salah berpendapat, ada salah paham di sini. Tuh, ini sangat mempengaruhi lingkungan masyarakat kalian juga. Maybe kalian waktu itu di sini nggak sampai kayak ada konflik besar, itu enggak. Di sini masalah besar itu enggak kelihatan, tapi terselubung gitu. Di sini juga ya membuat kalian tuh galau, menyendiri, atau nggak berani lagi mengingat-ingat masa lalu tersebut. Selain ada di sini di grup 1 ini kesalahan tentang berbicara, atau mungkin kesalahpahaman yang terjadi, kamu trauma terhadap salah paham tersebut, salah bicara tersebut. Sini juga kamu trauma, ada beberapa dari kamu trauma terhadap ilmu hitam. Ilmu hitam yang mengekang kamu, atau mungkin keluarga kamu, mengekang kesehatan kamu, atau siapapun nih yang kena, entah diri kamu atau orang tersayang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini ada yang masih lingkungan masyarakat. Jadi lebih besar ke lingkungan masyarakat sih. Yang pilih file nomor 1 ini, traumanya itu bersinggungan gitu sama yang di lingkungan masyarakat. Yang tadi aku bilang ada salah paham, ada salah bicara juga, ada ilmu hitam, dan ada juga tentang kekangan. Nah, kekangan ini bisa dari masyarakat yang lebih besar, kayak misalnya aturan yang terlalu kaku yang di tempat kamu itu, sehingga kamu nggak bebas untuk mengekspresikan diri kamu. Jadi kamu kayak takut dijudge gitu loh sama orang tuh, dan kamu kehilangan kebebasan kamu takut hal itu terjadi. Ya, entah kamu pernah mengalami sendiri, ataupun kamu pernah melihat suatu kejadian tersebut di masyarakat di sekitar kamu. Jadi kamu takut terhadap penilaian masyarakat juga.
Nah, selain itu yang mengekang di sini bisa juga berupa atau seorang atau mereka keluarga. Itu jadi orang-orang dari keluarga kamu yang bisa mengekang kamu juga di sini. Intinya terlepas dari siapa itu orangnya, karena di sini general reading ini aja udah kayak 3 aku dapet traumanya tuh. Jadi banyak memang yang pilih file nomor 1. bukan berarti kamu tuh aku bilang punya 3 trauma itu, enggak. Ini kan karena general reading jadi harus dipilah-pilah. Makanya tadi aku juga bilang kalau ada energi kamu di file-file yang lain, silahkan dipilih juga filenya, dilihat apa yang paling cocok juga sama kamu. Nah, balik lagi di trauma ini, trauma dari lingkungan masyarakat dah pastinya, dan juga kekangan. Ini kekangan nih yang nomor 2 paling banyak orangnya gitu. Selain kesalahpahaman itu yang nomor 1, kesalahpahaman salah paham, salah bicara, di judge itu paling takutnya, paling di judge itu. Kehilangan kreativitas, sehingga ini ada dampak-dampaknya sih kalau kamu tetap di trauma-trauma kamu ini. Kayak kamu kehilangan kreativitas, cara kamu untuk mengekspresikan diri kamu itu jadi berkurang. Jadi kamu cenderung lebih introvert, atau introvert itu sebenarnya bukan suatu kepribadian yang buruk. Introvert itu enjoy kok sama hidupnya. Dan gue introvert dong. Aku introvert ya. Itu, dan kadang cuma susah aja mengekspresikan dirinya dia dan bersosialisasi di lingkungan banyak orang. Biasanya soalnya introvert itu bersosialisasi di teman yang sedikit, tidak banyak itu. Tapi teman yang sedikit itu dalam mengerti tentang dia. Nah, di sini selain kesalahpahaman yang kayak tadi aku bilang, ada juga ilmu hitam. Di sini soalnya ada energi sihirnya juga. Kamu takut ada trauma. Di sini juga ada kekangan. Ya, kamu hingga dampaknya itu membuat kamu takut melihat ke dalam diri kamu, takut mulai mengekspresikan ide-ide kamu gitu. Soalnya kamu memang yang tadi aku bilang takut dijudge-nya itu. Jadi semoga kamu bisa pulih dari trauma kamu. Kalau misalnya ini resonate, sini juga ada energi healingnya. Semoga dengan kamu mendengar ini, kamu menyadari bahwa trauma ini tuh hanya ada dalam diri kamu, ketakutan diri kamu. Jangan biarkan itu menghambat kamu berekspresi dan berkarya. Ini ada kreativitas yang terblok soalnya. Kreativitas, ekspresi, penyampaian pendapat yang terblok. Yang penting adalah bagaimana cara kamu itu menyampaikannya dengan baik aja. Jangan terlalu pesimis juga. Iya, nggak semua orang memang bisa menerima diri kamu apa adanya. Jadi ya enjoy aja. Kamu bukan hidup untuk menyenangkan orang lain juga kan. Tuh, oke. Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Kita lanjut ya ke yang pilih file nomor 2. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2. Sudah yakin memilih file nomor 2? Yakin? Yakin? Oke, kita buka. Apakah kamu memiliki trauma? Ada yang berat energinya di sini. Aduh, ini karya yang paling berat muncul. Nih, kamu memiliki suatu trauma tentang kematian. Mungkin kamu pernah ditinggalkan oleh seorang, baik itu keluarga atau siapapun, yang karakternya adalah kayak yang posisinya itu melindungi kamu. Keluarga itu atau teman atau kakek kah, ayah kah, atau siapa ini yang telah meninggal. Kamu takut kehilangan orang-orang lagi. Sedangkan di sini beliau adalah orang yang melindungi kamu. Orang yang bisa mengontrol kamu, memberikan kamu nasihat. Beliau pergi. Jadi kamu trauma sama kematian ini perginya di waktu kamu kecil atau di masa lalu kamu. Ininya ya memang masa lalu, masa di masa depan. Ini udah terjadi. Ini perginya. Nah, untuk masalah orangnya maybe entah siapa bisa
ayah, bisa paman, bisa kakek, karena di sini ada divine-nya maskulin. Kalau misalnya fisiknya perempuan tapi lebih ke cowok-cowokan sifatnya, tuh, lebih ke maskulin. Nah, di sini memang ada kematian. Kalau nggak kematian, ini ada sakit keras. Entah beliau selamat atau tidak. Ya, ada sakit keras. Jadi kamu ada trauma sama kematian, trauma sama sakit keras, suatu yang berbau-bau rumah sakit. Kayak gitu, kamu sampai kemungkinan takut ke rumah sakit juga. Nah, orang ini tuh ya pasti orang yang spesial ya untuk kamu juga. Orang deket ini juga, soalnya udah deket banget, bisa melindungi juga, bisa apa ya, memberikan nasihat juga sih beliau. Dan ini memang kartu yang muncul tentang masa lalu, tentang masa kanak-kanak. Ini karya nunjukin timingnya tuh kapan kejadiannya tuh. Dan juga kemungkinan di sini ada beberapa orang yang takut sama, ada trauma ya, trauma sama kejadian-kejadian dia di masa kecil, dimana dia mungkin nggak diterima sama masyarakat, nggak diterima sama teman-temannya dia, ada bullying di sini juga. Orangnya ini cuma sedikit sih, atau sama sih, apa ya, 50% 50%, antara yang trauma kematian, trauma dibully. Di sini kehilangan uang juga di sini traumanya, cuma kehilangan uang tuh yang sedikit banget. Pokoknya semua ini terjadi kayak udah lama. Tapi ya semoga ini bukan trauma yang membuat kamu apa ya, terlalu berpikir negatif atau galau atau kayak gimana. Cuma dari dampaknya, dari efeknya, aku rasa kamu udah mencoba untuk move on, mungkin udah berhasil juga. Bahkan di sini traumanya udah berhasil disembuhkan, meski masih ada bekas-bekas kesedihannya. Tapi nggak apa-apa, ini kayak seiring berjalan dengan waktu pasti bakalan sembuh, bukan bakalan sembuh, bakalan ikhlas gitu, bisa ikhlasnya, terlupa, teringat, tapi tidak mengalami sedih gitu tidak mengalami perasaan yang sedih atau yang buruk. Ya, beliau sosok yang penting itu. Jadi untuk kamu yang pilih file nomor 2, memang energinya rada berat, tentang ada kematian juga, trauma tentang kematian seseorang, trauma tentang bullying, tentang permainan orang, dan kehilangan uang juga ada di sini. Tuh. Jadi ya, tapi kamu orang yang tegar sih, orang yang pilih file nomor 2, orang yang mandiri nih. Orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Aku rasa nggak perlu terlalu banyak ngomong juga di sini, karena kamu udah berhasil memanajemen dirimu sendiri gitu, yang pilih file nomor 2 ini. Jadi nggak perlu terlalu banyak ngomong lagi. Oke, itu aja, bye bye. Kita ke file yang nomor 3 ya. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 3. Apakah kamu adalah perempuan? Banyakan perempuan nih yang milih file nomor 3 nih. Dan apakah kamu memiliki trauma? Ya, kamu ada trauma atau ketakutan sedikitnya itu tentang tentang diselingkuhin, diduain, ditigain, atau tentang perselingkuhan. Traumanya ini adalah tentang pasangan. Ya, entah itu sudah menikah, entah itu belum, ada perselingkuhan intinya di sini. Atau ada suatu hubungan yang terputus, yang pergi, bercerai, atau putusnya itu nggak enak banget gitu loh pastinya. Itu buat kamu dalam kondisi buat kamu dalam kondisi yang benar-benar galau di dalam, dan galaunya itu berkali-kali, naik turun mood kamu, juga dalam jangka waktu yang lumayan lama saat itu terjadi. Baik itu baru-baru ini ataupun udah lama, tapi itu masih kayak terngiang-ngiang gitu dalam pikiranmu. Jadi ini masalahnya adalah sama mantan pacar atau enggak sama mantan suami.
Kalau soulmate atau temen, maksudnya temen yang misalnya perempuan sama perempuan, statusnya temenan aja, nggak terlalu sih. Di sini justru yang paling aku lihat adalah orang-orang yang berpasangan yang kemudian putus hubungan cintanya, kandas. Itu di sini kemungkinan juga ada ini nih, ada apa namanya, perselingkuhan tuh. Dan yang lainnya juga ada yang trauma tentang keramaian, atau misalnya di suatu acara, suatu pesta gitu, kamu pernah mengalami sesuatu apa dengan teman-teman kamu yang memalukan. Jadi ada suatu mungkin rahasia kamu ini yang kebuka tuh, atau yang mungkin kamu anggap aib itu terbuka juga di muka umum sini, atau di kayak pesta atau lingkaran pertemanan kamu tuh ada rahasia yang terbuka, tapi lebih ke perselingkuhan sih. Jadi traumanya tuh lebih ke hubungan bersama pasangan tuh, takut menjalin lagi hubungan, maybe itu dampaknya dari perselingkuhan yang terjadi, atau mantan yang terjadi, atau kayak sakit hati, putus cinta lah. Intinya trauma di sini putus cinta, dan sebagian besar disebabkan oleh perselingkuhan. Dan dari yang lainnya juga adalah trauma tentang berada di kerumunan atau keramaian, karena di sini ada suatu rahasia yang kemungkinan dulu pernah terbuka di publik, atau juga pernah mengalami bully juga di sini, diejek-ejek gitu di publik, dinilai dinilai nggak baik. Dan di sini membentuk juga efek sampingnya juga, selain kamu takut untuk memulai hubungan baru, efek sampingnya membentuk kepribadian yang lain di diri kamu sendiri. Nah, kepribadian yang lain ini bukan alter ego, tapi ini define pertahanan kamu yang muncul setelah kejadian itu. Tuh, setelah kejadian kamu menggalau sekian lama, lumayan lama soalnya kalau ada masalah galaunya. Mungkin ya di depan bisa kelihatan senyum, tapi di dalam ya nggak ada yang tahu, siapa yang tahu, karena di sini adalah pemain peran yang pintar gitu. Ibaratnya kamu punya topeng, di sini kamu bisa pakai topeng dalam bersosialisasi sehari-hari, biar mereka nggak tahu kesedihan kamu, nggak tahu permasalahan kamu tuh apa. Tapi di sisi lain kamu juga ingin ada yang mengerti diri kamu, ada yang membantu kamu kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, memang wajar aja orang itu menyembunyikan kesedihannya dia. Nggak mungkin dia bekerja terus dia murung-murung gitu kan, jelek ya. Nggak mungkin juga dia di publik murung-murung, itu kan malu ya. Tapi saat kamu sendirian, ya saat kamu selalu harus itu, bukan selalu, harus mengambil waktu sendirian gitu untuk nangis, untuk memberikan waktu kepada diri kamu, meluapkan emosi kamu. Itu bukan sesuatu yang negatif, itu menjadi negatif ketika terlalu berlebihan. Justru kalau porsinya pas, itu malah membuang racun dari tubuh kamu. Ini permasalahannya sama ini nih, sama pasangan yang lebih banyak tuh. Jadi masih ada tersangkut ini trauma-traumanya yang bikin kamu mood swing, kadang bikin kamu pusing atau sakit perut tanpa sebab. Ya itu karena salah satu beban ini masih ada di kamu, di orang yang pilih plan nomor 3 ini. Jadi ya luangkan waktu untuk kamu mengerti kepada diri kamu sendiri, untuk menerima diri kamu sendiri, bagaimana cara kamu healing diri kamu sendiri. Jangan lari dari masalah, tapi terima, sadari, iya, dan berdoa agar dianugerahi keikhlasan. Lari dari masalah tidak akan membuat ini selesai gitu loh, membuat kamu lupa sama masalah itu, enggak. Itu cuma tertanam di alam bawah sadar kamu aja, diam, suatu waktu kamu ingat, kamu galau lagi, terus kamu entah itu sakit perut, entah itu sakit kepala tiba-tiba ya, karena memang ada satu masalah ini. Dan kalau kamu mood swing saat ini, penyebabnya salah satu adalah ini, masih ada ganjalan di hati kamu, ada trauma nih tuh. Jadi ya pesan aku,
healing diri kamu sendiri. Sadari, terima, dan berdoa agar dianugerahi keikhlasan. Untuk masalah hati, terkadang kita nggak bisa kendaliin hati kita sendiri. Yang bisa ngendaliin itu ya cuma logika. Kalau hati nggak bisa dibohongi, sebuah rasa tuh, dan rasa itu ya kita dapatnya dari mana sih? Kan dari Tuhan tuh. Jadi kembalikan lagi ke Tuhan biar selesai permasalahannya. Aku tahu ini gak gampang, gak segampang aku ngomong saat ini. Prakteknya jauh lebih sulit, aku tahu itu. Tapi ya selalu ada hasil di balik usaha. Oke? Selalu ada usaha di balik hasil. Bolak-balik ya gitu deh pokoknya. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Setelah mengetahui ini, semoga kamu bisa lebih move on lagi. Maybe bisa kamu lebih merenung, entah itu berdoa dan membuat yang lebih ikhlas kalau memang masih ada ganjalan. Tapi kalau udah fine aja, ya udah nggak apa-apa, malah baik nih, malah bagus lagi kalau udah fine aja kan. Ya, indikatornya atau penandanya kamu masih belum sembuh adalah mood swing-nya kamu, dan kadang-kadang ada sakit perut atau sakit kepala yang nggak bisa kamu jelasin. Jadi itu disertai dengan mood swing-nya. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Kita lanjut ya ke kamu yang pilih file nomor 4. Halo Sobat Pudingku. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 4. Apakah kamu memiliki trauma di sini? Ada dikit banget, dikit. Di sini cenderung energinya bagus, ringan, dan aku rasa nggak terlalu banyak ya untuk trauma itu. Nih, ini menyapu semua trauma. Kalaupun kamu udah punya trauma atau ketakutan kayak gitu, kamu udah berhasil move on, udah berhasil mengembangkan diri kamu, mengembangkan potensi kamu, mengendalikan segala itu, semua itu. Tuh, trauma kamu yang dulu, yang mungkin di sini masih ada yang bersisa, itu adalah tentang ketakutan untuk menyampaikan pendapat, dimana pendapat kamu cenderung bertolak belakang sama orang lain karena mindset kamu berbeda dari orang lain, cara pandang, sudut pandang berpikir kamu itu berbeda. Beberapa dari kamu juga takut ketinggian ya, dan di sini lebih cenderung ke mindset yang berbeda, dan juga takut untuk mengungkapkan karena entah ya, di sini nggak ada konflik sih, cuma di sini adanya satu kelompok atau suatu mungkin itu tujuan, rencana, proyek yang tercerai atau terpisah gitu. Ini bukan tentang pasangan, tapi ini lebih ke proyek, organisasi, atau lingkungan pertemanan, tentang kelompok kecil kamu itu, ataupun juga bisnis. Lebih ke pekerjaan sih, bukan ke pasangan, meskipun di sini yang wujudnya kelompok. Dan ya, yang paling kamu takutin yaitu di sini juga ada trauma sungai ya, beberapa orang. Entah ya, banjir, sungai, hanyut, longsor, ketinggian. Jadi lebih ke alam sih, unsur-unsur traumanya kalian itu yang di sini. Cuma ya bagusnya udah bisa dikendaliin sih sama kalian ini, traumanya nggak terlalu berdampak, atau nggak bisa dibilang ini bukan trauma, tapi cuma ingatan buruk di masa lalu, atau hanya perasaan-perasaan buruk atau perasaan-perasaan takut, bukan masuk ke faktor bukan masuk ke lingkup trauma gitu, bukan jenis trauma nih. Nah, sini cuma efeknya terus cuma dikit kok, cuma kamu lebih takut lagi untuk mengungkapkan ide kamu atau mindset kamu yang kebalik atau berbeda dari orang lain. Sini lebih diam atau lebih nyimak atau lebih ke kayak ya lihat aja deh, diemin aja deh gitu. Jadi agak takut aja untuk menyampaikan pikiran kamu. Nah, di sisi lain kamu ada dampak positifnya nih, kamu lebih berhati-hati dalam berbicara juga, dalam menyampaikan pendapat kamu, jadi bisa nggak terlalu belak-belakan. Kalau dulu kamu itu belak-belakan, kalau sekarang itu nggak terlalu belak-belakan, jadi kayak bisa ada filternya nambah gitu. Tapi jangan sampai
cuma diam aja, ketahui saat kamu perlu bicara. Tuh. Ya mungkin di sini juga kayak pernah ada kejadian, entah itu apa namanya, pemutusan apa sih namanya tuh, cerai, bubar bubar gitu sama kelompok, entah itu pokoknya kamu pergi dari kelompok atau kelompoknya itu tercerai berai atau seperti apa. Pokoknya nggak utuh lagi lah intinya. Itu kamu takutnya hal itu kayak terulang lagi. Itu aja sih untuk kamu yang pilih file nomor 4 ini, jadi nggak terlalu ekstrim. Untuk kamu adalah kartu yang paling ringan di antara kartu-kartu yang sebelum-sebelumnya. Meskipun nomor 2 itu ringan, nomor 1, meskipun nomor 1 tuh ringan, tapi ini kamu lebih ringan kartunya. Ini lebih enjoy jalani hidup kamu yang pilih file nomor 4. Oke, itu aja. Aku nggak perlu terlalu banyak ngomong di sini karena kamu udah mengetahui tentang diri kamu sendiri juga. Kamu udah bisa ngendel juga, nggak ada trauma yang terlalu buruk yang perlu aku kasih saran. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Bye bye.